sehingga menjadi pahala dan menjadi saksi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, saya masuk ke Taibana yang ada di Munas. Yang nggak belajar ya? Belajar. Habis Dewan, kenapa habis Dewan? Bentuk keniatan kita dalam belajar. Kita diberangkatkan dari kampung, ya timbal baliknya kepada kampung lagi gitu. Halo semua, HS Project kembali di Dadakan Podcast. Hari ini kita bincang seputar kisah inspiratif dari seorang santri asal Tegal yang menggapai cita-cita melalui perjalanan pendidikan hingga menggapai cinta, kan gitu. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam Bang Hasan. Malam. Ini Bang Hussein ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini kan nggak tahu. Sehat-sehat aja. Ya, terima kasih ya sudah berkenan untuk berbicara dan berbincang di sini. Ya, kalau boleh tahu di Pandeglang ini sudah berapa tahun tinggal di sini, Bang Hasan, Bang Hussein? Kadang-kadang Mana aja dulu suka kadang-kadang kayak cinta ya, suka duluan gitu ya. Lucu kan? Dari 2012 ya. Jadi dari 2012 berarti sekarang 2004. berapa tahun maksud saya, bukan nanya sekarang. Bukan nanya sekarang, tahun berapa gitu. Tahun sekarang. Jadi udah 12 12 tahun ya? 12 tahun di Pandeglang. 12 tahun di Pandeglang. Dari Tegal kan? Saya salah kan? Koreksi. Benar, dari Tegal. Nah, kalau boleh tahu perjalanan selama, atau saya sebut perjalanan pendidikan ya, untuk menggapai cita-citanya, itu bagaimana asal mulanya bisa sampai di Pandeglang atau bisa berminat untuk masuk Pandeglang dari teman-teman sendiri? Jadi awalnya begini ya. Iya. Ini seperti podcast ya. Ini. Ya. Oh, ini kan podcast dadakan. Jadi perjalanan saya juga seperti itu. Gitu. Dadakan, seperti Iya. dadakan. Jadi awalnya kan dadakan. lulus dari SMP, tadinya mau sekolah di Tegal, cuman berhubung ada saudara gitu kan di Jakarta menawarkan gitu, menanyakan gitu, gimana kan udah lulus belum? Udah gitu. Dah, kalau udah lulus berangkat ke Pandeglang. Dadakan sama gitu. Jadi nggak ada rencana dari awal gitu mau ke Pandeglang. Berarti nanti saya potong. Berarti SMP itu di Jakarta. Di Jawa, Tegal. SMP di Tegal. Iya, jadi pas lulus SMP itu Ke Jakarta dulu gitu. belum, masih di Jawa. Oh, Jadi masih. di saat SMP lulus, setelah lulus itu kan saya sama Hasan itu udah berencana ingin masuk melanjutkan di SMK yang ada di Tegal. SMK ya. Iya, berhubung orang tua itu belum mengizinkan kalau dari lulus SMP langsung ke sekolah. Bisa melanjutkan sekolah tapi tahun depan, nggak sekarang gitu kan. Kenapa itu? Karena di situ ada kakak yang masih sekolah SMK, karena terbentur oleh dengan tadi ya teknologi gitu kan. Jadi untuk memperingankan beban orang tua itu ya kita istirahat dulu gitu kan, 1 tahun tidak sekolah. Oh gitu ya. Iya, setelah itu baru ada saudara lah yang di Jakarta, dia pulang kampung. Oh, jadi yang dari Jakarta pulang Kampung kan silaturahmi, menanyakan kepada orang tua gitu kan. Jadi selama saya lulus itu udah masuk 4 bulan nggak sekolah kan, orang tua itu saudara yang datang dari Jakarta menanyakan, ini Hasan Hussein gimana kabarnya kan? Kata orang tua kan baik. Terus untuk pendidikan sekolah gimana? Belum melanjutkan karena di istirahatkan untuk 1 tahun tidak sekolah itu karena ada kakaknya yang masih sekolah. Setelah itu saudara yang dari Jakarta itu menawarkan, gimana kalau misalkan Hasan sama Hussein ini dibawa ke Pandeglang biar sekolah itu lanjut ya ke sini. Akhirnya orang tua pun ya nanti dulu lah saya nanya ke Hasan Hussein dulu apakah dia mau atau tidak gitu kan. Nah, itu yang bersangkutan. Iya. Setelah itu nanya ke saya sama Hasan,
Akhirnya setelah orang tua menanyakan ke saya Hasan itu, saya sama Hasan nggak langsung menjawab, cuma kita berpikir lah satu hari ya, satu malam gitu kan, karena ini berbicara pendidikan ya, kalau tadi orang tua itu sudah tidak mengamini untuk langsung melanjutkan, tapi setelah orang tua mendengar dari saudaranya itu ya tidak langsung menolak, tapi mempertimbangkan kembali gitu kan kepada si dua orang ini gitu. Hasan dan Husain. Iya, setelah itu. Dua orang ini ya. Ya, Hasan Husain kan. Iya. Jadi itu setelah beres, saya sama Hasan bersepakat ingin melanjutkan walaupun jauh dari keluarga dan orang tua gitu kan. Yang penting saya sama Hasan itu pendidikannya itu berjalan, Lanjut ya. melanjutkan pendidikannya itu walaupun jauh dari orang tua dan keluarga gitu kan. Berarti nggak ada sekat setahun ya langsung. Nggak ada, cuma kita lambat berapa bulan gitu kan untuk pendidikan itu. Nah, kalau di Pandeglang sendiri ada ini saudara atau gimana? Ya jadi, jadi yang di Jakarta itu kan Uak ya. Oh, Uwa. Iya, Uak. Itu kan Uwa itu kakaknya orang tua kan iya, gitu ya? kakaknya mama gitu. Jadi nikah dengan orang Pandeglang gitu. Oh, gitu. Jauh ya jodohnya ya. Iya. Nah, mungkin Hasan Husain juga nanti jodohnya orang Pandeglang. Bisa jadi gitu kan. Bisa jadi ya. Jadi, Nengku kalau melihat Hasan kan Hasan ada di sini Nengku. Ya Jadi- terus Bang Hasan. dan setelah kami ditawarkan gitu, sebenarnya bukan menawarkan sih, tapi mengajak ya. Jadi saudara saya itu kan beliau itu mengajak kepada kami berdua gitu kan untuk melanjutkan gitu. Jadi jangan sampai ada sekatan atau berhenti setahun gitu kan. Jadi supaya berlanjut gitu. Nah setelah berapa minggu gitu kan, saya dan orang tua gitu kan, kami dengan orang tua berbincang-bincang lah, ngobrol gitu kan, gimana bagusnya gitu kan. Nah dari situlah setelah orang tua sepakat dan kami pun sepakat gitu kan untuk melanjutkan pendidikan di daerah luar Jawa atau luar Tegal gitu kan. Makanya Tapi masih Pulau Jawa ini ya? masih di Pulau Jawa, akhirnya Jawa Tengah gitu. Di luar provinsi. Iya, luar provinsi, makanya dari situ kami dan keluarga sepakat dan mengucapkan bismillah gitu kan untuk mengawali pendidikan di daerah Pandeglang. Pandeglang. Terus setelah berangkat dengan orang tua tanpa ada alat komunikasi, jadi serba terbatas lah. Cuman dulu dikasih alamat tas, nah, yang isinya alamat gitu kan, bahwa nanti ketika kalau kamu berangkat nanti berhentinya di sini gitu kan. Dulu masih di Cengkareng, itu berhenti di Cengkareng. Oh berarti ke Cengkareng dulu? Iya, ke ke Jakarta Cengkareng ya? dulu gitu kan, ke Jakarta ke tempat saudara gitu kan. Yang menawarkan itu. Ya. Nah setelah itu istirahat, siangnya berangkat ke Pandeglang gitu kan, dengan suasana baru gitu kan. Diantar enggak? Diantar ya, jadi diantar sama bapak saya dan tadi saudara gitu, mengantarkan ke Pandeglang gitu kan. Nah setelah sampai ke Pandeglang saya kira itu kan pondok gitu ya, bukan pondok. Ya, jadi nggak ada sekolahan gitu. Ternyata di situ ada sekolahannya gitu. Jadi enak gitu sekolahnya itu bersama pondok, jadi nggak keluar gitu. Berarti sekalian sekolah, sekalian mondok gitu. Nah disitulah mulai berproses Saya sekolah gitu. Iya gitu ya. Disitulah mulai berproses gitu kan. Kami ini berdua gitu kan dengan bahasa yang tidak tahu kan, bahasa Sunda. Oh nggak tahu bahasa daerah sini ya? Tahu awalnya gitu. Tapi sekarang udah pas ya. Alhamdulillah gitu. Berkat kawan-kawan dan yang lainnya gitu. Berkat Hari Setiawan. Nah setelah itu kan kami masuk aliyah. Aliyah. Ya, madrasah aliyah gitu kan. Nah setelah berjalan gitu kita masuk ke aliyah, kami berdua itu yang mempunyai banyak cerita gitu ya di Pandeglang itu dari awal bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika kehidupan itu kan terasa gitu. Yang pertama jauh dari orang tua, yang kedua gitu lah. Jadi banyak apa ya, pembelajaran yang Mandiri. ya, ditempuh gitu kan, seperti mandiri gitu. Itu perjalanannya juga aliyah terus kan. Sampai apa ya? Di situ tuh ada titik yang apa ya? Maaf ya ini ya, di sini kan
Nggak apa-apa, santai. Jadi waktu pas masuk ke Aleh itu, karena kita berangkat dari Tegal ke Pandeglang ya, kita melihat pendidikan juga ya, yang kita bayangkan itu seperti sekolah-sekolah yang negeri gitu kan. Ternyata Berarti ini swasta ya? iya, pas datang ke lokasi, apa yang kita bayangin itu nggak sesuai awalnya. Tidak sesuai harapan. Iya, tidak sesuai dengan harapan yang kita bayangkan gitu kan sebelum kita berangkat ke Pandeglang itu. Tapi di situ sempat ada apa ya, kaget lah dengan jumlah ya minim gitu kan dari siswa dan sebagainya. Tapi di situ ada guru yang mengatakan untuk berpendidikan mencari ilmu itu tidak harus dengan sekolah yang mewah, tidak harus di kota, tapi bentuk keniatan kita dalam belajar dengan kita belajar dan bentuk keseriusan kita, kesungguh-sungguhan kita dalam menuntut ilmu itu. Disitulah rasa kejenuhan, rasa ingin pulang itu ya Terbantahkan akhirnya ya. akhirnya terpatahkan dengan niat itu. Jadi ada motivasi lah dari guru sehingga sampai sekarang bertahan gitu kan. Ternyata menuntut ilmu atau belajar itu enggak harus dengan tempat yang bagus, terus apa ya, metode sistem yang bagus gitu, tapi dengan keseriusan kita sendiri gitu kan. Niat belajarnya apakah benar-benar atau hanya ingin seperti orang lain ikut-ikutan doang. Ternyata setelah dari apa motivasi dari guru itu ya, sehingga sampai sekarang melekat, bahkan sampai masih di Pandeglang gitu kan. Betah ya. Sehingga betah. Tapi secara kependudukan sekarang masih di Tegal atau sudah di Pandeglang? Kalau kependudukan sih masih di Tegal. Masih di Tegal ya. Belum. Nah, selama 12 tahun di Pandeglang itu kan tentunya secara perjalanan pendidikan pastinya kan ada suka duka tadi seperti yang disampaikan ya. Tak lebih juga seperti cinta gitu kan. Ada aja lah bonus-bonus cintanya ya dari teman-teman yang buat. Nah, tapi selain itu teman-teman secara pendidikan sudah selesai ya. Aktivitas sekarang, Kalau aktivitas sekarang ya paling kegiatan juga ya di bulan pesantren lah, mengaji gitu kan. Karena berarti masih lanjut di pendidikan menimba ilmu di dunia pesantren ya? iya, jadi masih berjalan gitu kan, karena masih jauh lah untuk apa masalah pendidikan agamanya itu. Masih jauh dari kata cukup kan? Iya. Sehingga nanti kalau sudah dirasa cukup mungkin akan mengabdi ke masyarakat begitu mungkin ya. Gitu, ya. Nah, rencana ada untuk setelah merasa cukup ya, setelah nanti sudah masuk di kata cukup dalam menimba ilmu di pesantren kan, kalau secara pendidikan formalnya sudah selesai. Nah, kemudian di pesantren sudah dirasa cukup, ada niatan untuk kembali ke Tegal gitu atau ingin menetap di Pandeglang aja? Atau tergantung istrinya orang mana? Jadi begini, Ya, gimana? sebenarnya kalau berbicara cukup itu kan Relasi, itu ya. ada cukupnya gitu ya. Sebab kan yang namanya ilmu itu kan luas gitu. Jadi adapun ketika nanti sudah selesai dari jenjang pendidikan di pesantren gitu kan, Iya. jadi selesai itu kan berhenti lagi kan. Jadi udah layak gitu. Layak gitu. Niatnya itu pulang kampung gitu. Jadi mengabdikan kepada masyarakat yang ada di kampung gitu kan. Sebab belajar gitu kan, kita diberangkatkan dari kampung ya, timbal baliknya kepada kampung lagi gitu. Berarti Supaya tempat terindah untuk pulang adalah rumah kan? iya, Gitu kan? Kalau cuman misalnya- gimana nasib gitu ya, karena jodoh itu kan tidak yang tahu ya. Iya. Jodoh ya? Iya, jodoh. Tapi kalau dapat jodoh orang Pandeglang, Kalau akan dibawa ke sana. niatnya pengen dibawa ke situ, Tapi kalau Neng punya mau, kalau nggak mau gimana? ya kita usaha dulu gitu. Siapa sih itu namanya Nengku? Udah cuma di skip ya, jangan itu masalah privasi gitu. Mudah-mudahan ya, Iya, kita doakan sesuai doain saja harapan. gitu. Ya. Amin, amin. Kemudian, jadi menurut tadi yang menyambung yang tadi ya, yang saya omongkan tadi, bahwa kita itu belajar itu tidak mengenal kondisi dan tidak mengenal kuantitas gitu. Jadi setiap orang adalah guru kan gitu ya, katanya kan.
kotes-kotes, Iya. setiap tempat adalah sekolah kan Iya. gitu ya. Seperti Jadi itu. dimanapun itu kan sah kan gitu ya. Ya setelah itu kan kami berpikir gitu kan, mau gimana gini kan, jauh kan dari orang tua, jauh dari keluarga. Berpikir di situ kan, sempat kan ada kata yang mau balik kanan gitu, jadi mau pulang kampung gitu kan. Mudik-mudik. Iya, mudik. Kalau mudik kan enak. Pas waktu lebaran, ini kan sebelum lebaran gitu. Jadi hari-hari biasa gitu sempat kayak jenuh gitu. Jadi merasakan kondisi yang ada di Pandeglang gitu kan, bahwa yang dipikirkan itu kan pasti ramai gitu kan, pasti asik. Ternyata kan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan gitu loh. Mungkin karena jumlah gitu ya. Tapi setelah ada guru, ada yang lain gitu memberikan masukan, gitu kan, motivasi bahwa mencari ilmu itu tidak mengenal jumlah atau kualitas gitu ya, tapi mencari ilmu itu kalau ingin berhasil gimana niat kita gitu. Inama malu bin niat. Gitu ya. Dan saya juga ingat gitu kan, ada hadis yang menurut saya gitu. Hadis Tapi berat. kan carilah ilmu walaupun kan Negeri Cina. gitu kan, sampai ke negeri Cina. Tapi kan jadi ini prinsip sekarang saya gitu ya, selama masih di Indonesia jangan takut gitu. Belum ke Cina kan? Iya, jadi manfaatkanlah gitu, walaupun nggak ke luar negeri gitu kan, walaupun nggak ke Cina gitu, tapi bahwa di Indonesia itu Masih ada orang Cina. masih bukan, Oh. masih ada orang-orang yang berkualitas gitu. Oke. Saya kira masih ada orang Cina. Mencari ilmu itu baru sampai Pandeglang, Iya. belum ke Cina. Sebab belum pernah tuh ikut seleksi setelah lulus aliyah tuh. Ikut seleksi setelah lulus Ya, aliyah. lulus aliyah ada seleksi tuh, jadi beasiswa ke Turki. Jadi coba-coba gitu ya mengikuti proses seleksinya itu. Seleksinya itu 3 bulan, setahun. Satu tahun. Ya. Jadi setelah 1 tahun ketika sudah layak gitu kan, baru dioper ke Turki atau di berangkatnya ke Turki. Cuman setelah berjalan 3 bulan itu keluarga tidak menyetujui, tidak merestui gitu kan. Karena begini bilangnya gini, ngapain belajar jauh-jauh gitu kan? Emang bagus gitu belajarnya di luar gitu kan. Cuman di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang bisa memberikan ilmu-ilmu yang bagus gitu, dari agama maupun umum gitu. Disitulah kamu merenung gitu kan, kamu berdua gitu ya. Merenung ya. Ya merenung gitu kan, dilanjut atau tidak. Setelah dipikir-pikir, walaupun kami jikalau jadi ya ke Turki, tapi kalau dari tidak menyetujui, boleh buat gitu kan. Pasti kan ada kendalanya nanti, dan kami tidak mau mengambil resiko gitu. Jadi masih tetap di Pandeglang. Jadi setiap perjalanan yang mulus itu kan harus disertai dengan restu dan doa orang tua ya. Iya, betul. Apapun hal yang sekiranya menurut kita baik tapi menurut orang tua tidak baik, sebetulnya tidak boleh dilakukan juga ya. Iya. Itulah yang kami takutkan gitu. Walaupun ke Turki atau kemana gitu kan, tapi Ke Cina, ya. kalau tidak merestui kan, Nah, sama lagi-lagi aja ya. gitu kan. Bahkan sampai diancam kan, kalau belajar di Turki, pulang gak usah pulang ke Indonesia. Oh, nggak usah pulang ya. Jadi Iya, orang Turki. Turki. Makanya kami takut gitu. Nanti makan kebab. Ya, Nah, selama 12 tahun ini berapa kali pulang ke Tegal? kalau saya ya Tapi kalau pulang bareng nggak? Enggak, Enggak, beda. beda ya? Jadi Hasan itu kadang waktu itu pernah 3 tahun nggak pulang. Hasan, kalau saya itu ya 5 tahun nggak pulang. kalau saya itu 2 tahun pulang, kadang 1 tahun sekali pulang. Tapi pas mudik, cuman Kalau lebaran. lebaran itu pulang. Ini juga nggak tahu ya. Ini juga kalau ada rasa ingin pulang dan ada tidak. Jadi gimana nanti aja gitu kan untuk Kondisi. pulang. Tinggal lihat kondisi aja. Tapi kalau nggak pulang juga orang tua paling nanya kabar aja ya. Beda kabar. Menerima dengan alasan nggak pulang itu ya. Alhamdulillah sih. Jadi ya selama di Pandeglang itu ya bukan apa ya, udah bukan menganggap diri kita itu ya pendatang atau tamu, tapi sudah kayak kamu sendiri, bahkan lebih tahu daerah yang ada di Pandeglang dan di Banten
daripada di Jawa gitu kan. Karena kita berangkat ke Pandeglang itu ya usia 15 tahun. Usia remaja-remaja yang Iya. ini ya. Jadi di usia 15 tahun itu kita berangkat ke sini, bahkan kita ya sudah sering aktivitasnya juga di sini kan, pulang juga paling kadang 2 tahun sekali, kadang nggak pengen pulang, kadang pulang juga cuma sebentar, paling 1 minggu 2 minggu gitu kan paling lama. Ya, jadi otomatis ya semua pengalaman itu di Pandeglang khususnya gitu kan. Berarti secara proses pendewasaan adanya di Pandeglang Pandeglang. karena usia masuk remaja dalam tahap pendewasaan itu di Pandeglang kan? Iya. Nah kalau boleh tahu dari Bang Hasan Hussein ini berapa bersaudara gitu? Tadi saya mau tanya di awal berhubung kita sudah masuk ke pembahasan ya. Iya. Kalau kami ini dari 6 bersaudara. Nah, itu. 6 bersaudara ya. Iya. Kami itu bertiga, yang ketiga ini 2, 3. Yang ketiga itu keluar 2. Dua. Oh gitu ya. Iya. Berarti selain Bang Hasan Hussein yang kakak atau adiknya nggak ada yang Kembar. kembar? Nggak ada. Nggak ada. Ini manusia spesial. Oh, spesial ya. Iya, dalam keluarga tapi. Tapi ketika berangkat ke sini juga bareng ya gitu. Bareng. Lahir bareng gitu kan. Dimanapun bareng kan. Ya, jadi semuanya serba bareng. Semuanya serba bareng. Dari SD sampai SMP. Bareng. Bareng. Cuman pas kelas 2 SMP itu dipisah. Kelasnya. Dipisah. Gitu. Kenapa dipisah? Karena gurunya pusing kan. Oh, pusing. Jadi lihat. Gurunya pusing ya. Ya, jadi lihat Hasan Hussein kelas 1. Jadi ketika dikasih tugas atau di absen gitu kan, bingung gitu. Kok ini lagi ternyata beda orangnya gitu. Oh. Dan setelah guru punya inisiatif untuk dipisahkan kelas 2. Ternyata sama aja gitu. Ada bedanya, masih bingung. Tapi kelas 3 Tidak bisa lagi. Karena dipisah kelasnya pun sama, guru itu masih pusing, sering keliru gitu kan, dan akhirnya kita disatukan kembali. Cuman apa ya, efek yang gak baiknya cuma gitu doang ketika berhubungan dengan nilai. berhubungan dengan nilai. Nah, gitu. Jadi pernah ada keseliru gitu. Jadi nilainya saya yang bagus, Husain yang dapat gitu. yang dapat gitu. Saya Jadi Husain yang jeleknya Hasan yang dapat. jadi semacam tukar gitu. Ketukar aja tuh sering ya. Nah dari situ kan kelas 3 disatuin sama guru gitu kan. Disatuin pusing, nggak disatuin pusing sama aja pusingnya gitu. Jadi ya udah. Jadi apa ya, cerita kok apa ya yang lucu-lucu itu sering kejadian. Kayak contohnya tadi yang berkeliruan kan, waktu di Aliyah juga guru yang menyuruh Hasan, tapi yang ditagih saya. Oh gitu ya. Iya, karena itu saya itu Hasan udah datang, ini ada yang datang itu saya. Banyak yang kejadian gitu, jadi keliru kayak di kampus juga sama. Tapi kalau sekarang kan khususnya kalau pas masuk kampus ya kemarin kan sedikitnya juga karena kita berteman ya. Iya. Gitu kan. Tapi kemarin kan Hasan beda cirinya dari rambutnya panjang. Iya. Kan. Nah, kalau di situ sempat bisa dibedakan juga kan. Sama yang ini kan. Oh iya, kalau kemarin Husain belum ngerokok ya. Nah, pergaulan gimana nih? Jadi setelah bisa ngerokok itu gara-gara skripsi. Skripsi. Ya, jadi Husain itu pusing gitu dari skripsi. Dan saya kan ngerjain sambil ngerokok jadi kan santai gitu kan. Tapi mungkin ya terinspirasi oleh saya gitu kan yang mengerjakan dengan santai akibat ada rokok gitu. Makanya ya Kadang-kadang kan inspirasi tidak hadir dari orang jauh ya, Hmm. dari orang terdekat pun bisa jadi inspirasi. Sumat Husain kan kayak aura orang marah gitu kan, pusing gitu ya. Gimana ini gitu, cuma beres-beres kan. Tapi beres ya. Beres alhamdulillah. Ngerokok Husain. Berarti sekarang tinggal fokus di pesantren aja. Iya. Sambil ngajar-ngajar juga tentunya ya. Iya, paling bantu-bantu sih kalau ngajar mah total belum paling bantu-bantu. Gitu kan. Karena ya masih jauh lah ilmunya kan, belum bisa dikatakan layak menjadi seorang pengajar. Tapi dengan 12 tahun di Pandeglang tentunya sudah ini ya, sudah singgah di beberapa tempat mungkin di Pandeglang ya. Iya. Kayak misalnya main ke satu tempat destinasi wisata atau kalau Nganjang kan tentu ya pastikan itu. Nah, yang menarik menurut teman-teman tadi kan kalau secara dunia pendidikannya ada yang menarik dan tidak menariknya kan di Pandeglang. Nah, kalau secara wisata dan
perkembangan di santri ya, kan katanya Pandeglang ini kan 1.000.000 santri 1.000 ulama ya, gitu kan? Iya. Nah, itu menurut teman-teman relevankah dengan semboyan tersebut atau tidak? Menurut saya itu ya sesuai dengan semboyan itu ya, karena yang saya lihat di saat ke Pandeglang itu banyak pesantren-pesantren di setiap kampung. Mungkin itu ya semboyan ya. Jadi banyak pesantren yang ada di Pandeglang, bahkan setiap RT, setiap kampung, setiap desa itu banyak. Jadi banyak pendidikan yang bernuansa agama Islam kan gitu. Jadi makanya itu mungkin yang disebutkan 7 santri. 7 santri 1.000 ulama itu. Makanya nggak cuma Pandeglang, cuma sebanten kan. Jadi bagi saya itu ya datang ke Pandeglang itu bukan suatu musibah sih, tapi suatu keberuntungan lah. Jadi yang tadinya itu saya sama orang pendiam, jangankan untuk ngobrol seperti ini ya, bisa kita lewat dengan temannya itu nggak ada yang namanya saling menyapa. Untuk saya pribadi dan Hasan itu benar-benar orang pendiam. Jadi semenjak datang ke Pandeglang ini ya jadi orang orasi gitu. bukan orasi. Jadi apa ya, banyak perubahan yang dialami oleh saya sama Hasan itu kan, baik dari berbicara, baik dari pergaulannya yang baik-baiknya gitu kan. Jadi ada perubahan lah dari pendewasaan dan sebagainya gitu kan. Terus juga ada guru ya, guru ngaji itu pas di alih itu dia mengamanatkan atau menitipkan kalian berdua itu harus bisa bicara, harus bisa ngomong. Ya tentunya kalau ngomong dari kecil juga bisa ya. Iya, maksudnya kan itu ada apa nih yang dikatakan bicara itu kan. Sedangkan kita kalau ngomong ya ngomong aja gitu, nggak harus disuruh kan. Tapi di situ ada terjemahan lain. Iya, terjemahan lain ternyata. Kayak misalkan kalau sejarah kan baca atau intro gitu kan, tapi nggak tahu apa yang intro kan gitu. Iya. Berikut pun ini kan. Iya, jadi setelah kita pikir, oh ternyata yang diucapkan oleh guru mengaji itu yang disebut harus bisa bicara ternyata ini. Satu mungkin karena orang pendiam, yang kedua juga karena orang pemalu. Kalau waktu pertama kesini itu kita ya 1 bulan atau 2 bulan itu ya susah untuk beradaptasi. Awalnya itu kan, satu kita nggak bisa bahasa Sunda, yang kedua juga nggak ada rencana ingin ke Pandeglang. Ya mungkin ini sudah takdir Tuhan kan ya. Iya. Sehingga kita bisa menemukan seperti ini kan. Gitu ya. Kemudian Bang Mas Han gitu ya. Iya. Dan juga dari Jawa ini ya. Iya. Ya dari Satru. Dari Satru sih. Lagi Satru. Ya terus di sini masih fine-fine aja ya. Masih sampai. Jadi untuk saat ini itu ya belum ada rencana sih Untuk pulang kampung. tapi nikah mah udah ada ya. Rencana sih ada gitu kan, tapi mau kapan gitu kan. Setiap kapan manusia juga ada rencana. Iya, ada rencana. Jadi Karena menikah itu adalah nasib kan gitu. Mencintai adalah takdir kan gitu. Kok bisa berencana menikah dengan siapa, tapi yang tidak bisa direncanakan adalah cinta kita untuk siapa kan gitu. iya. Jadi mencintaimu adalah mencintai hidup gitu. Oh iya, kayak itu ya. mencintai hidup. Ya, mencintai hidup. Olis tahu itu pasti. Tim kreatif saya Olis. Pasti tahu itu kontes mencintai hidup. Iya. Nah, Bang Hasan Hussein gitu kan. Selain melihat Pandeglang dari sudut agamisnya ya tadi kan. Di Pandeglang ini kan kaya dengan wisatanya juga ya. Dari mulai pantai ada gitu kan. Kemudian sumber daya alam secara gunung dan lain sebagainya juga kan masih ada asli di sini. Nah sejauh ini selama 12 tahun di sini sudah main kemana saja kalau di Pandeglang? Apa hampir semua gitu? Dari ujung Pandeglang sudah. Kalau untuk main-main ya alhamdulillah sudah. Nah, sudah. Hampir lah semua rata dijelajahi gitu kan. Cuman yang jadi pengalaman pertama itu kita menginjak pantai di pasir itu pertama kali di Pandeglang. Pantai di pasir. Kita di pantai, menginjak pantai lah. Menginjak pantai ya. Iya. Datang. Berarti di Tegal itu nggak ada pantai atau gimana? Ada, cuman kita jaraknya jauh. Soalnya Jauh. kita kan di pegunungan. Oh Tegal itu pegunungan ya? Ya jadi ada dataran rendah, dataran tinggi. Nah enggak, nanti saya potong nih.
ngomong-ngomong soal Tegal, Tegal kan ada kota Tegal, Iya. ada Tegal Kabupaten, ya kan? Nah, dari teman-teman ini Tegal Kabupatennya atau Tegal kotanya? Kabupaten. Kabupaten. Iya. Jadi sama seperti Pandeglang juga Kabupaten Tegal gitu ya. Iya. Jadi kan ada pantainya gitu kan, cuman jaraknya jauh karena kami ini di pegunungan gitu. Jadi selama di Tegal itu tidak pernah meminta kaki ke pantai gitu. Selama dari lahir ya. Iya. Nah, 15 tahun itu. di Pandeglang juga kan karena memang teman-teman datang ke Pandeglang ini dekat dengan pantai mungkin ya. Iya. Sehingga ada kesempatan untuk ke pantai juga kan. Ya. Bayangkan kalau teman-teman datangnya ke pegunungan di Pandeglang kan jauh juga ke pantai. Tapi mungkin bisa jadi sih paksa gitu. Penasaran ya, apalagi kan pendewasaannya ada di Pandeglang. Jadi kan kalau di Pandeglang itu hasilnya kan enak gitu. Jadi mudah gitu ya, dari mana yang Tegal gitu. Kalau di Pandeglang mudah gitu. Kita ingin kemana gitu kan, dengan tujuan kemana gitu. Mudah gitu. Menurut saya gitu ya, di Pandeglang itu. Lagi-lagi kalau menurut teman-teman destinasi wisata yang versi teman-teman ya, yang enak di Pandeglang itu yang mana? Yang enak di Pandeglang itu di Ujung Kulon. Ujung Kulon. Oh, pernah ke Ujung Kulon? Jadi sekalian Ujung Kulon. ketika ada apa itu tsunami. Oh, Ya, jadi kan 2018 kalau nggak salah ya. iya, itu kan sekalian gitu bawa logistik dengan kawan-kawan gitu kan. Oh iya. Itu kan sekalian gitu liburan ke Ujung Kulon. Oh, berarti teman-teman di saat musibah teman-teman malah liburan. Ya, jadi memanfaatkan momen. Memanfaatkan musibah. Bukan gitu kan. Jadi ketika kita ingin membantu kan saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu kan, disitulah kita menikmati keindahan alamnya kan di Pandeglang gitu kan. Dengan Ujung kan jaraknya jauh gitu kan. Nah, kalau sengaja ke situ kan Pulang. nggak bisa. Ya begitulah gitu ya. Pertimbangan banyak ya. Ya pertimbangan. Cuma kan Karena ada kesempatan. gitu kan, jangan disia-siakan. Nah, teman-teman kan di Tegal 15 tahun ya, terhitung 15 tahun di Tegal. Iya. Kemudian 12 tahun di Pandeglang. Nah, secara kultur yang membedakan antar Tegal dan Pandeglang menurut teman-teman apa? Kalau kultur Ya baik segi apapun ya, misalnya di santrinya, terus di peradaban setiap masyarakatnya. kalau di Tentunya ada perbedaan kan? iya kalau di masyarakatnya juga ya di lingkungan juga. Ini versi teman-teman. Iya, kasih saya bilang kalau di Tegal itu orangnya apa ya? Jadi jarang gitu berkumpul gitu kan. Ronda gitu. Bukan ronda, jadi kumpul-kumpul gitu ngopi bareng itu jarang gitu. Oh, jarang ya? Bukan gitu kan. Tapi kalau ya kalau di Pandeglang itu banyak gitu tempat-tempat yang berkumpul di tempat ngopi gitu kan. Jadi apa ya, baik dari yang tua sampai yang muda gitu kan. Jadi kalau ada kegiatan apa atau ada kumpul-kumpul itu enak gitu. Kalau di Pandeglang gitu. Jadi orangnya itu oh ya, asik gitu diajak ngobrol. Kalau pada itu sering terkenal apa? Galak ya. Gagak. Iya, banyak kan orang yang mengatakan bahwa orang Pandeglang itu ya ditakuti orang, bahkan bahasanya itu kan kasar kan. Jawara gitu ya. Iya, jadi terkenal dengan jawaranya. Emang sih di Pandeglang Yang terkenal mungkin jawaranya. secara ini aja kali ya, kosakata bahasanya Iya. dan nada bicara yang memungkinkan gitu ya. Dari banyak orang yang mengatakan bahwa Pandeglang itu orangnya ya menakutkan dan serem-serem, bahkan ya disegani lah. Tapi ya ternyata di saat saya pribadi ya Selama 12 tahun selama tentunya. di Pandeglang itu ya orangnya welcome, biasa-biasa aja, Asik-asik aja ya. kasih-kasih aja. Jadi emang mungkin ya secara bahasanya mungkin keras gitu kan, tapi ya hatinya nggak keras gitu kan. Jadi sebenarnya menerima siapapun orang yang datang ke Pandeglang ya diterima. Yang penting kan tadi kita menggunakan etika kan gitu. Jadi apa ya, dengan pengalaman sendiri gitu kan, bukan hanya kata orang gitu kan, tapi kita kan yang langsung terjun ke merasakannya gitu. Itu ya orang Pandeglang itu ya asik gitu kan, bisa Jadi ada pendatang datang ke Pandeglang gitu. Jadi risetnya itu bukan daripada artikel-artikel aja kan, tapi melakukan sosialisasi sendiri kan gitu. Nah, karena saya juga kan sedikit tahu tentang teman-teman di Pandeglang ya, tentunya.
Kalau kemarin kan teman-teman masih di apa namanya di Aliyah ya, yang pondok Aliyah Iya. kan? Sekarang di pondoknya beda lagi kan? Beda lagi loh sekarang. Itu nanti rencana ada pindah pondok lagi? Kalau rencana saya pribadi sih ingin ada pindah, ingin melanjutkan lah ya setelah dari sini gitu kan. Kalau misalkan sudah diizinkan oleh guru kan di sini, itu rencananya pengen pindah ke pesantren yang lain gitu. Walaupun misalkan Tapi masih di Pandeglang ya? kalau Atau tempat masih itu di Banten? bawaan sih, tapi untuk rencana pindahnya itu ke Jawa Timur. Oh gitu. Iya, kalau misalkan dari sini sudah diizinkan untuk melanjutkan gitu kan, atau misalnya sudah sudah diizinkan lah ya, atau diluluskan, baru rencana sih pengen ke Jawa Timur. Sebenarnya untuk pindah ke Jawa Timur itu pas dalam lulus aliyah Oh, tadinya. ya. Jadi di Berhubung kuliah di sini ya? berhubung tadinya kan udah rencana nih setelah dari aliyah mau ke Jawa Timur. Oh gitu. Udah ada rencana, betul kan? Sama Hasan juga? Kalau saya sih enggak ya. Enggak, ya udah lanjut lagi saya. Iya, jadi karena di Jawa Timur itu ada banyak teman-teman kan, teman-teman itu SMP itu kan, jadi dia fokus di pesantrennya di Jawa Timur. Jadi ada rencana dari situ kan, tapi karena berhubung dari guru saya itu jangan dulu pindah gitu kan, tetap di Pandeglang aja gitu kan. Terus juga untuk masuk ke kuliah itu dari lulus aliyah itu nggak langsung kuliah sebenarnya. Oh ada sekat dulu ya? Ada 1 tahun. Tadinya saya sama saya itu mau Yang Turki itu bukan? bukan. Kalau yang Turki itu kan langsung beres aliyah gitu kan. Itu udah tahap seleksi lah untuk berjalan. Gitu. Oh, udah masuk prosesnya Ya, ya? udah masuk proses karena orang tua tidak mengizinkan kan. Setelah itu disitulah setelah beres dari orang tua nggak mengizinkan, ada rencana pengen ke Jawa Timur melanjutkan pesantren, bukan kuliah. Tapi karena dari guru yang di Pandeglang nggak mengizinkan juga gitu kan. Yang pondok sebelumnya ya? Ya, itu jangan tidak mengizinkan untuk ke Jawa Timur. Setelah itu kan kita kan bingung, nggak ada kegiatan kan selain di pesantren itu. Jadi ingin melanjutkan kuliah di Pandeglang, tapi guru ngajinya itu nggak mengizinkan lagi. Untuk kuliah Iya, awalnya ya? Jadi jangan dulu kuliah, mending tahun depan aja. Jadi kalian berdua ini istirahat dulu 1 tahun untuk fokus ngaji di situ. Iya. Kalau sudah 1 tahun baru kalian melanjutkan kuliah. Oh gitu. Jadi itu. Jadi ada yang tadinya rencana ingin berhenti setelah SMP berhenti 1 tahun itu, dan pada akhirnya berhentinya pas setelah aliyah. SMA lah ya? Ya SMA itu baru berhenti 1 tahun berkuliah. Habis itu baru masuk kuliah. Berarti kuliah juga satu kelas ya? Nggak dibedakan? Enggak, awalnya gini. Oh gimana? Kan kuliah kan sebenarnya awal dari berangkat ke Pandeglang itu nggak ada niatan kuliah. Iya. Ya, nggak ada niatan gitu kan. Karena niatnya kan mondok kuliah. Gitu kan. Intinya itu mondok. Cuman setelah lulus aliyah itu gurunya itu kan meninggal ya. Mudah-mudahan diterima Allah SWT. Amin. Doa dulu, doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan, jadi kegiatan di pondok itu agak berkurang gitu. Jadi banyak diamnya gitu, banyak mainnya gitu. Dan dari situ ada guru gitu kan memberikan masukan bahwa kan daripada kamu kayak gini bisa kuliah gitu kan. Nah setelah itu kan kami mikir-mikir ya coba aja gitu ya, barangkali bisa gitu kan kuliah. Cuman kan jadi pertimbangan itu kan, jadi pertimbangan saya itu kan masalah ekonomi gitu ya, kembali ke ekonomi lagi gitu kan, karena dengan kondisi keluarga gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir gitu, bahwa ketika kita berkaca kepada
kondisi keluarga gitu kan, gimana mau maju gitu. Niat lagi ya? Ya, niat gitu. Nah setelah itu kan kami ngobrol dengan orang-orang yang sudah pernah kuliah gitu kan, gimana cara mekanisme dan jadi dalam Sharing. ngobrol gitu kan, oh ternyata begini kuliah kan. Nah saya mencoba untuk memberanikan diri untuk masuk ke kampus gitu kan. Bareng juga daftarnya? Enggak, beda. Kalau usia ini di Samansur Tadinya? Iya, semester 1 itu. Teisman. Oh, satu. Staisman. STKIP. STKIP ya Iya. atau STI-nya? STKIP. Oh berarti sama tim kreatif saya itu? Holis ya? Iya. Kenal nggak sama Holis? Kenal ya? Kenal ya. Di CSOP. Oh, CSOP ya? Nah, dari situ kan saya masuk ke Staibana yang dari Minas. Yang nggak belajar ya? Belajar. Hadis Dewan, kenal Hadis Dewan? Kepada Prof. Nongkrong gitu ya? Kalau tadi Holis temen ngopi, yang Hadis Dewan nongkrong. Terus, Ya jadi begini. Nah, Husen masuk ke Samansur, Paneglang, saya masuk ke Indonesia. Ya. Dan situ kan dapat berapa satu semester ya? Dapat satu semester, Husen ada kendala gitu kan? di kampusnya Kampusnya gitu kan? Nggak tahu kendalanya apa gitu kan? Nggak tahu kangen atau rindu gitu ya? Karena Sama terpisah. Aksan. Iya. Sehingga Husen mengambil sikap untuk bersatu lagi Pindah. pindah kampus. Nah, setelah dapat semester tahu saya ke Indonesia. Nah, pertanyaannya satu kelas kan? Ya, satu kelas. Ya. Satu jurusan. Satu jurusan. Tapi hanya dosennya nggak ini ya, nggak pusing kayak di sekolah. Sama. Saya itu pas saya pindah ke Indonesia itu pengen pisah. Jadi asal di A, saya di B gitu kan. Biar nggak bingung kan. Tapi dari kampusnya jadi satu kali aja untuk kelasnya. Biar ada yang ribet gitu. Jadi di kampus yang bisa gitu. Padahal ketika nggak bisa anak yang pisah. Nah, jadi kan setelah kalian kan banyak pengalaman gitu ya, terus masuk ke perguruan tinggi gitu kan, dengan ternyata banyak orang-orang yang Apa? macam-macam motif gitu ya. Jadi dari situlah saya ini bisa mengenal kalian yang lebih luas gitu kan. Oh di situ ya, karena pergaulannya Lebih luas gitu. ada ketemu hati ya. Dan ketemu kawan banyak gitu, kawan-kawan gitu kan dari Dari Sumatera ya. Oh ya. Dan ketemu sama ini kan. sama abang gitu kan. Ada tetangga ya. Tetangga kampus. Bisa bertemu dan berkenalan kan ya, ada yang ngobrol bareng seribu kan, disitulah terbuka semuanya gitu kan, dengan Pandeglang gitu. Secara Pandeglang seutuhnya. Itu baik dari segi sosial ataupun yang lainnya gitu kan. Dan kenapa saya bisa sampai sekarang gitu kan, karena nyaman gitu. Nyaman ya. Ya. Jadi nyaman di situ kan bukan karena saya nggak nyaman juga gitu, sama. Jadi sebenarnya nih dari kultur itu kan sama ya, Pandeglang sama Tiga gitu. Cuman beda, dan itu beda bahasa gitu kan, dan keduanya tentang apa ya, pergaulan gitu, semuanya agak beda sedikit gitu. Jadi sebenarnya kalau orang sama masnya gitu. Kalau nyaman dimanapun nyaman kan gitu. Iya. Tapi lebih dari kata nyaman itu kan ada cinta. Mungkin cinta tertanamnya ada di Pandeglang kan. Ya, begitu lah. Karena proses pendewasannya ada di Pandeglang kan. itu. Jadi banyak pengalaman itu banyak. Nah tadi ya yang bisa sampaikan itu ya untuk apa masalah dari pendidikan itu kan Iya. ingin apa membangkitkan dan membuat bangga orang tua sih Iya. untuk pendidikan itu kan Karena investasi yang baik adalah pendidikan. iya dari Warisan ya, warisan terbaik adalah pendidikan. Ya. Karena kan kalau harta cepat habis kan, gitu. Iya. Kalau bentuk benda dulu bisa dijual kan, kalau pendidikan kan sampai tua pun akan tertanam Iya. pada pribadi kan. Gitu. Jadi kembali gitu ya, jadi saya ingin gitu ucapan dari saudara ya, waktu jadi Saudara ya,
pernah berkata begini, kamu itu, ya kalian berdua itu harus jadi pemutus mata rantai itu di keluarga kalian. Sama di keluarga saya masih terbilang ini ya dalam pendidikan. Jadi kamu itu harus bisa mencoba untuk bisa lebih dari keluarga kamu. Makanya dari situ kan motivasi. Jadi mata rantai itu kan bukan kita itu meninggalkan kebiasaan keluarga gitu, atau kita merendahkan kemampuan keluarga, tapi mencoba untuk bisa meningkatkan lagi gitu. Itulah kami ini yang mencoba, bukan ternyata memiliki niat yang sungguh-sungguh kan, nyaman gitu. Setelah mencoba-coba itu jadi nyaman, kemudian cinta. Oh, jangan kembali ke cinta dong. Jadi dulu. Jadi apa ya, selama di apa yang tadi saya jelaskan itu, jadi dengan banyak motivasi di pendidikan itu sehingga membuat pendewasaan kita itu terbangun, baik dari untuk membangkitkan apa ya, membuat orang tua itu bahwa orang tua itu ya berhasil mendidik anaknya gitu kan, dari segi pendidikan dan sebagainya gitu kan. Dan kita pun ya cukup tadi karena kita berangkat ke kuliah di panggilan itu dapat tersetujui oleh orang tua gitu kan, tapi nggak sepenuhnya gitu kan, untuk masalah apa ya, beasiswa orang tua itu nggak sepenuhnya, tapi karena di situ ada beasiswa orang tua ya, ada sebagainya beasiswa orang tua gitu kan, tapi nggak sepenuhnya gitu kan, tapi karena di situ ada restu dan doa dan dukungan orang tua, alhamdulillah gitu kan, pendidikan di perguruan tinggi itu berjalan dengan lancar gitu kan, tepat waktu gitu kan, dan nggak lambat. Iya, kalau saya kan lambat. Gitu. Jadi itu Kan gitu maksud si saudara kan gitu. Jadi gak ada dimasukkan. Iya. Nah teman-teman tadi kan bicara soal perjalanan pendidikan di formalnya ya. Nah kalau suka duka dalam pendidikan di pesantrennya gitu, yang teman-teman rasakan selama menempuh pendidikan keagamaan di pesantren seperti apa gitu kan? Karena kan banyak orang yang nggak tahu juga kan gitu. Enaknya di pesantren, gak enaknya di pesantren. Ini untuk sharing aja gitu kan. yes. Buat penonton Ice Project gitu. Jadi Kan gitu. Dari mana dulu silahkan. ya, terkait masalah ini ya suka duka pada petani dan ya ketika sukanya itu kan kiriman kartu kiriman dari tua. Oh, beasiswa. Beasiswa kan? Beasiswa. Istilah. Jadi ketika beasiswa orang buat turun itu sukanya. Itu sukanya ya. Jadi logistik itu lancar gitu. Oh iya, logistik lancar. Semangat pun membara. Gitu kan. Jadi tidak terjadi anarkis gitu. Oh gitu. Tapi enggak sih, itu kan paling kecil gitu. Iya. Suka itu kan, jadi kita itu bisa mengenal tentang agama gitu. Iya. Jadi dengan kegiatan di pesantren ini sebenarnya kan ada kata-kata lewat orang yang besar itu orangnya jadul ya, tertinggal gitu. Ya orangnya upar gitu. Padahal enggak gitu ya. Jangan enggak. Bahwa sebenarnya itu kita belajar di pondok pesantren itu kita diajarkan baik dari sosial, ekonomi, pendidikan tentu gitu ya. Iya. Sebenarnya kita itu belajar di pondok pesantren itu kita itu bukan belajar hanya di sisi pendidikan agamanya doang, tapi kita diajarkan gimana caranya kita berhadapan dengan masyarakat, gitu kan. Diajarkan ketika kita mengolah sesuatu gitu sehingga menghasilkan gitu kan. Kreativitas gitu ya. Gitu. Jadi pondok pesantren itu tidak monoton. Jadi tergantung kita yang sebenarnya gitu. Menyikapi hal itu Iya. ya. Kalau di pesantren itu kita diajarkan pendidikan agama, sosial, dan yang lain sebagainya gitu kan. Jadi kita diajarkan itu untuk mandiri total gitu. Itu baik dari kita kesehariannya gitu kan, baik dari kita mengatur waktunya gitu kan untuk memanfaatkannya gitu. Berarti kalau boleh dikata secara belajarnya itu praktek langsung lah. Iya. Kan kalau di pendidikan formal teori-teori ya. Teori ini jadi kita belajar itu ya anggap miniatur masyarakat. Iya. Jadi itu. Jadi di pondok pesantren gitu ya, emang banyak
apa ya, suka dan dukanya pasti banyak. Pasti ada tentu ya. Namanya kan tentang kita di sana belajar kan, di formal pun kita banyak suka dan duka, di pesantren itu sama sebenarnya, cuma tinggal kita menyikapi hal itu, tinggal kita ya sebenarnya menikmati prosesnya itu aja. Jadi kalau kita misalkan hanya ingin senang-senang ya lebih baik di rumah gitu kan, karena makan sudah disiapkan, apapun sudah disediakan kan oleh orang tua. Jadi kan karena di sini tujuannya ingin belajar gitu kan, otomatis kan kita harus siap menanggung resiko-resiko yang akan kita hadapi kan, seperti itu, baik dari kemandirian, pendewasaan, terus dalam pergaulan dan sebagainya. Jadi itu, jadi tinggal kita ya sebenarnya nikmatilah proses. Nikmatilah proses. Iya, nikmatilah proses itu. Mau manis, mau pahit, kalau sekarang sudah makan itu. Manis manis, kalau pahit. Dahar, lebok. Jangan lupa kopi, nggak seperti ini. Kopi yang habis ya. Dalam tingkat masih ada. Oh iya. Kopi. Jadi tuh, Harus bisa menikmati prosesnya itu. Kadang orang yang susah itu ya ingin cepat berhasil tapi nggak menikmati prosesnya. Sebenarnya kalau kita menikmati proses baik suka ataupun duka ya suatu saat akan ketemu dengan hasil yang kita cari kan. Jaga jalanan. Iya. Gitu ya. Oh, Ustaz. jadi sukanya di pondok itu kan kebersamaan. Iya. Walaupun kita beda daerah ya. Kebersamaan gitu kan. Jadi di pondok itu tidak mengenal kasta dan ras. Jadi semuanya sama gitu. Jadi ketika Ada sholat. jadi tidak ada pembeda gitu, di antara kita gitu kan. Jadi sama ya. Jadi ketika satu mengalami kepedihan, semuanya merasakan. Enaknya di situ di pondok. Kita itu belajar di pondok itu sebenarnya kan kadang ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita pondok itu kan pasti orangnya belajarnya itu mulu gitu kan. Kita belajar ilmu agama jadi kita itu banyak halangan atau rintangan gitu, banyak yang tidak boleh gitu. Sebenarnya enggak gitu, karena di dalam agama Islam itu semuanya sudah diatur gitu. Tergantung kitanya gitu mengamalkan gitu. Sebenarnya dalam segi sosial, ekonomi dan terutama ibadah gitu ya, semuanya sudah diatur gitu. Kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan aturannya, insya Allah nggak ada kata ini nggak boleh itu nggak boleh gitu. Sebenarnya sudah diatur gitu. Jadi enak sebenarnya itu kalau belajar di pondok gitu kan. Selain di Parman, orang juga bagus sebenarnya, karena yang saya amati ya, setelah saya mengalami pendidikan di perguruan tinggi, metodenya itu sama dengan di pondok pesantren itu, metode pembelajarannya itu. Kan kalau di kampus-kampus itu kan 30% dari dosen gitu kan, 70% kita cari sendiri. Sama halnya di pondok gitu. Kalau yang itu dia pedagogi ya, proses itunya ya. Ya, jadi sebenarnya sama gitu. Cuma kalau di kampus-kampus itu dengan bahasa-bahasa yang akademisi gitu kan. Tapi kalau di pesantren kan dengan bahasa sederhana gitu kan. Bahasa umum. Jadi setelah dipikirkan ternyata sama gitu metodenya gitu. Bahkan kalau di kampus kan terbatas dengan usia gitu kan. Setelah lulus SMA atau dengan sederajat itu kan bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Tapi kalau di pesantren kan tidak. Itu mulai umur dari 10 tahun gitu kan, bahkan sampai umur yang tua gitu kan, bahkan sampai yang 50 tahun juga sama gitu. Cara pendidikan sebenarnya sama gitu. Jadi kalau diibaratkan lebih bagus itu dari segi pendidikan. Yang pertama tidak terkait dengan tidak terikat dengan kurikulum atau silam. Tidak kurikulum sendiri, kurikulum sendiri. Tidak ikut kurikulum kayak kurikulum merdeka.
Jadi dikasih kebebasan itu dalam menggali ilmu kayak di pondok itu. Ya bebas. Kurikulum merdeka itu sebenarnya juga di pondok itu sudah ada. Jadi kan kalau kurikulum merdeka itu kan segala sesuatu kan kembalinya kepada murid ya, pada siswa kan. Di pondok itu sama sebenarnya. Mungkin bisa jadi kan ketika perubahan kurikulum dari kurikulum apa? Kurikulum 13. kurikulum 13 ya. Kemudian ditetapkan menjadi kurikulum merdeka. Mungkin bisa jadi kan acuan pertama itu risetnya dari pondok. Iya, bisa jadi begitu. Karena ya di pondok itu sebenarnya tadi yang dikatakan ya, kita diajarkan mandiri, terus pendewasaan, terus sosialnya, terus baik dari kita mengolah perekonomian dan sebagainya itu sudah diajarkan. Tinggal mau kemana nih kita selaku anak muda itu, mau apa yang akan kita skillnya ya, yang akan kita bangun kan, seperti itu. Jadi di situ sudah diajarkan. Kalau ini mah apa namanya, program studinya lah gitu ya. Iya. Kuliah bahkan gitu. Ya bahkan di pondok itu ya, kalau misalkan kita ingin belajar usaha ada, kadang kita sudah disiapkan. Kalau misalkan mau fokus kepada mengaji juga ada gitu kan. Jadi bukan artinya kita yang fokus usaha, ya kita diajarkan usaha terus gitu kan. Tetap yang namanya utamanya kan ngajinya itu yang ditamakan. Tapi untuk mengisi kekosongan itu apa yang akan kita lakukan gitu kan. Kekosongan itu baik misalkan mau usaha dari pertanian, misalkan belajar di situ, apakah perdagangan dan sebagainya, itu sudah diajarkan sebenarnya. Yang penting tidak mengganggu waktu ngaji. Kan gitu ya. Iya. Selepas itu bebas kan. Yang penting tidak keluar dari kaidah-kaidah agama. Iya. Jadi silakan. Jadi ada teori dan prakteknya itu sudah dicantumkan di situ semuanya. Tinggal kita menjalankan mana yang akan kita tekuni gitu kan. Jadi itu. Makanya kan kata Sayyidina Ali kan, kalau kamu menghadapi suatu perkara maka tekunilah kan itu. Kalau kita di pesantren ya kita tekuni di pesantren. Kalau misalkan mau terjun usaha gitu kan, tapi tidak lupa dengan ngaji, ya tekuni itu. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Bahkan guru pun ya seperti itu mengatakan. Karena ilmu agama dulu kan menjadi dasar dalam kehidupan ya. Ya jadi sebenarnya kalau ada orang yang berpikir bahwa pondok itu kan adalah pendidikan yang tertinggi, Iya. itu salah besar bagi saya gitu. So apa? Kita bakal pertama manusia itu kan ilmu agama gitu. Walaupun kita mau jadi orang hebat gitu kan, katakan kita mau jadi itu kan tetap bagi umat Islam itu kembali ke ilmu agama dulu gitu, sebab sebagai dasar gitu. Sebagai dasar. Ya, sebagai dasar kita untuk menjalankan hidup di dunia ini. Ketika kita tidak sesuai dengan ilmu agama, walaupun itu sesuai dengan kegiatan kita atau dengan hasil kita, tapi kita tidak tahu dulu itu dari mana hasilnya. Jadi kan kalau seperti apa ya, kita bisa mengamalkan tapi tidak tahu ilmunya. Jadi kita harus balance antara ilmu dan amal. Oh iya. Yakin bisa Sampai Ilmu amal. jadi iman dulu kan gitu ya. Lalu ilmu kemudian kita mengamalkan. NDP banget. Jadi begitu. Karena manusia itu dihidupkan, Diciptakan. Diciptakan, kan? Diciptakan itu untuk apa ya? Untuk mengelola yang ada di alam semesta ini, kan? Jadi jangan Sampai kalau buka lima malaikat ini jadi khalifah kan gitu ya. Dan ketika sebagai pemimpin gitu kan. Jadi ketika kita memimpin gitu kan, terutama memimpin diri sendiri gitu kan. Iya. Kan di dalam Quran sudah dibacakan tadi gitu kan. Iya. Sambungannya baca. Khalifah di situ kan kita sebagai manusia kan harus bisa gitu. Khalifah yang seperti apa yang diharapkan gitu kan. Gitu kan. Nah makanya gitu yang belajar di pondok pesantren Itulah dasarnya menjadi khalifah. Khalifah gitu kan. Walaupun masih banyak gitu ya kekurangan atau yang keterobohan gitu kan. Itu masih tidak terlepas karena itu masing-masing pribadi gitu ya, gimana cara menjalankannya gitu.
tergantung niat kan. Iya, Ya. niat. Jadi kira, jadi anak edusannya itu kita dikasih wadah gitu kan untuk mengekspor gitu kan. Iya. Apa ya? Apa tadi ekspor? Kita mengekspor gitu kan pemikiran kita gitu kan, cara kita gitu kan. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah agama gitu kan, sesuai dengan peraturan gitu. Tapi suka duka yang terjadi, kalaupun memang suka duka itu menjadi sebuah nikmat, akan terbantahkan ya nantinya. Iya, jadi Semua juga kan apa bentuknya nikmat lah ya. jadi apa yang pernah kita rasakan itu ya yang pun kita tanya gitu kan, sehingga kita sulit untuk mencari jawabannya itu ya, dan pada akhirnya jawabannya itu dengan sendirinya. Itu yang disebut nikmat. Iya, kita dengan menikmati proses itu kan, baik suka ataupun dukanya itu, dan pada akhirnya menemukan jawabannya dengan sendirinya dengan perjalanannya itu. Sehingga akhirnya nanti perlu disyukuri kan gitu. Iya. Atas nikmat yang diberikan kan, jangan didustakan. Jadi Wabillahi alaihi Surat Ar-Rahman gitu ya. Iya, iya. Ya banyak itu, jadi selang-selang itu kan ayat itu di surat Ar-Rahman. Jadi kalau ingin mencoba buka Al-Quran. Iya. Sesuai dengan ini kan bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Oh gitu ya. Iya. Jadi enaknya seperti tadi gitu ya, enaknya itu kebersamaan, terus dalam metode pembelajaran gitu kan, tidak terikat oleh sesuatu apapun gitu ya. Jadi kita dikasih kebebasan untuk berpikir selama tidak keluar dari jalur agama gitu. Nah, teman-teman tadi ngomong-ngomong soal pondok ya, masih soal pondok ya. Kan tentunya di pondok itu ada apa kalau disebut kategori terlalu fanatik gitu ya. iya, Apa kayak misalnya salafi. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau Mungkin teman-teman pernah di salafi modern juga kan? iya dua-duanya. Nah, kan pasti punya pengalaman kan? Ya, kalau di apa ya, bukan kita apa ya menjatuhkan sama lain, bukan. Nah, ini kan maksudnya Jadi pengalaman. pandangan atas pengalaman dari teman-teman. Iya, yang Mungkin darinya. nanti yang podcast sama saya selain teman-teman pandangannya beda, itu Iya. sah saja kan? Iya, jadi itu. Jadi, aman kan ya? Aman. Aman. Jadi pas kalau di modern itu ya kita diajarkan dengan apa ya, tepat waktu lah. Jadi Disiplin. disiplin lah yang diutamakan itu kan. Jadi Di modern itu ya. modern jadi kata seperti itu. Jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa. Jadi ada kata itu kalau di modern itu. Terbentur. Sama kayak gitu. Jadi dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Dan akhirnya terbiasa itu. Jadi tadinya kita kan terpaksa ya, tadinya kita susah bangun, akhirnya kita dipaksakan bangun kan di tepat waktu. Jadi disiplinnya itu bagus gitu kan di pondok modern itu, baik nanti pembelajaran dan sebagainya gitu kan. Tapi nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda sih, cuman kalau yang di modern itu kan mengikuti perkembangan zaman ya, untuk modern itu ya. Tapi untuk yang salafiyah itu ya bukan artian tidak mengikuti perkembangan zaman, tapi melestarikan Budaya. pesantren dari zaman dulu kayak gitu kan, kita klasikan gitu kan, kita kuning. Jadi yang warnanya apa, atasnya itu kuning semua. Oh sehingga itu. Karena kita kuning. Jadi itu. Karena kertasnya kuning ya. Dan itu pun ya yang di salafiyah itu sebenarnya bukan nggak ada kedisiplinan, tapi lebih mengedepankan kesadaran. Kemandirian. Kemudian kesadaran kesadaran apa sebagai kita selaku orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar gitu kan. Jadi dibangun dari kesadaran kita sendiri. Jadi tanpa harus ada paksaan dan sebagainya. Tapi di situ dan walaupun misalkan kan kalau di modern itu kan aturan terpampang kan ya, ada dilarang ini itu kan. Jadi aturannya tertulis. Tertulis kan. Kalau di salafiyah sih emang jarang ya Tidak yang tertulis. tapi dengan sendirinya kita mampu nggak untuk berhidup gaya bebas di pesantren salafiyah, tapi tidak melewati batas itu dengan kesadaran kita sendiri.
Sehingga disitulah muncul kemandirian dan sebagainya. Kita bisa sadar, oh ternyata ini salah dan sebagainya. Kita bisa ada rem di situ. Mungkin mau sendiri gitu ya. Iya, jadi kesadaran sih kalau di Salafiyah itu yang utamakan. Nah kalau teman-teman mondoknya ini di Salafiyah dulu atau di modern dulu? Modern dulu. Ya. Terus sekarang yang Ya. sekarang Ya. ini Salafiyah. Jadi perbedaan antara modern dan Salafiyah ya versi Hasan. Jadi susah ya. Jadi kalau modern itu sebenarnya dari segi pelajaran sama ya. Sama ya. Cuman kalau di modern itu lebih ke apa ya? Kalau bahasanya Kalau di mana? kalau di modern itu lebih ke bahasanya dari bahasa. Vocabulary. Untuk kayak begitu. Language. Sebenarnya lah. Eta baik. Ya, Secara bahasa ya. Bedanya itu kan kalau di modern itu sebetulnya salah satunya gitu kan. Tapi kadang-kadang juga kalau ini nggak tahu ya karena saya belum pernah mondok gitu. Kalau di modern kita bahasa-bahasa Arab, Iya, atau bahasa Inggris ya. Ya, Prakteknya gitu kan. Di lingkungan pondoknya juga kan menggunakan bahasa itu ya. Kalau nggak salah ini juga. Jadi di jadwal. Oh di jadwal. Iya, jadi 1 minggu itu kalau di modern misalkan 2 hari bahasa Arab, terus 3 hari bahasa Inggris misalkan. Jadi, Nah. jadi itu. Halo. Nah. Jadi kalau di Salafiyah itu lebih memperdalam kitab-kitab kuning. Jadi bahasa kita. Bahasa kita. Jadi kenapa tadi yang saya sampaikan bahwa di modern itu aturan sangat tertulis, Iya. Kalau pesantren Salafiyah itu jarang tertulis ya. Mungkin ada ya. Ada, cuman kan jarang Jadi cuman gampang aja. ya, kalau di Salafiyah itu aturannya sudah ada di kitab ini. Oh mengacunya ke situ Ya, ya. jadi aturan-aturan ketika kita belajar, ketika kita bergaul, ketika kita bahkan berkeluarga juga ada sudah diatur di dalam kita berkeluarga. Makanya kembali gitu kita itu dibentuk melalui kesadaran gitu. Sehingga apa ya, akidah dulu. Apa yang kita pelajari ya, Jadi apa yang kita pelajari itu kita langsung dipraktekkan gitu. Kalau ini kitab gundul gimana sih istilah kitab gundul? Kalau istilah kitab itu kitab yang tidak ada harakat. Tapi dibacanya? Kalau dibaca kan ada alatnya gitu. Ada alatnya. Iya, cara-caranya kan. Juga ya. Kalau ketika kita bisa ingin bisa membaca kitab gundul itu kan kita harus tahu gitu kan materinya atau teorinya gitu kan yang disebut nahu dan sorok. Jauh juga ya. Jadi kan ketika kita ingin bisa memecahkan kitab gundul itu kan harus baca itu dulu. Itu dasarnya. Gitu. Nah, usaha itu yang apa ya, yang mengatur bacaan-bacaan dalam kitab gundul. Oh. Kitab gundul. Jadi nggak sembarangan gitu. Ya Jadi- kan? Bahkan ada boleh kan. Jadi satu kampung tidak ada yang pesantren itu akan kena dosa semua. Satu kampung. Iya. Jadi kalau ada satu kampung yang pesantren itu sudah menyelamatkan orang satu kampung. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalian Jadi maksudnya orangnya atau nggak ada pondok pesantrennya di situ? Orangnya. Orangnya. Jadi misalkan nih satu kampung nggak ada yang pesantren sama sekali, itu sebenarnya kena dosa. Oh. Tapi kalau ada satu orang yang mewakili untuk pesantren, itu sudah diselamatkan, nggak dosa. Karena diselamatkan satu orang itu. Makanya buat kampung-kampung yang ada apa yang sedang pesantren harus bersyukur. Oh gitu ya. Iya. Makanya buat anak pesantren itu ya bersyukur. Nanti anak saya pesantren lah. Iya, harus. mau berapa anaknya? Ya Bismillah. Aku bismillah. Ketentuan kan. Jadi Kuat enggak? Jadi apa itu ya? Ada itu keterangan itu kan bicara tatkala ada satu kampung gitu kan yang Pesantren. pesantren gitu kan maka gugur Dosanya. dosanya Dosa yang ada di kampung itu ya. itu satu kifayah Begitu ya. iya. Jadi Kayak sholat mayit. dari Bulu mayit. beruntung itu ketika ada satu kampung yang pesantren gitu kan. Sebenarnya salah itu ketika menjustifikasi bahwa santri itu orang yang kuper, orang yang jadul, orang yang kuno, orang yang tertinggal gitu. Padahal
kalau kita lihat secara hakikatnya itu kan bahwa santri itu telah menyelamatkan satu kampung gitu. Jadi jangan sekali-kali gitu ya bagi orang-orang yang di luar sana bahwa santri itu jadi orang tertinggal. Sebenarnya tidak, karena santri itu belajar itu dunia dan akhirat gitu. Jadi cakupannya itu sudah dua alam gitu. Dunia menjadi suami gitu sudah ditempuh gitu. Pendidikan dan makhluk ya. Iya, Islam adalah dari hak yang sempurna kan. Rahmatan lil alamin. Oke teman-teman, terakhir ya. Terakhir kan ada juga pesan terutama ke generasi sekarang ya. Ayo mondok, ayo mondok kan ada lagu juga ya. Iya, kan. Nah, buat teman-teman di luar sana yang ingin mondok tapi tadi memiliki ketakutan dengan berbagai pertimbangan. Pesan teman-teman terhadap mereka yang punya niatan untuk mondok. Jadi sekalian closing statement dari Jadi buat saudara-saudaraku yang ada di sana gitu ya. Ya, yang di mana aja. Ya, di mana aja gitu. Jadi jangan sampai ada berpikiran bahwa pondok pesantren itu orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki ada wawasan luas gitu ya. Ya. Orang yang tidak mengenal dengan kondisi saat ini atau perkembangan zaman. Tapi orang pesantren adalah orang yang bisa menjadikan generasi-generasi yang berkualitas itu. Sebab di pesantren itu diajarkan kita itu untuk apa? Mengabdi. Iya. Jadi sebenarnya pahlawan paling pas itu untuk orang-orang yang keluar dari pesantren itu. Pahlawan tanpa tanda jasa. Karena sudah menyelamatkan orang-orang baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya. Jadi mari kita mondok. Ayo mondok. Ya. Jadi kita itu belajar ilmu agama itu bukan hanya untuk di dunia, tapi adalah bakal untuk di akhirat. Menyelamatkan orang tua dan keluarga, menyelamatkan satu Generasi. alam. Itu pesannya Seluruh umat manusia Iya. ya. Umat manusia. Iya. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Atas bentuknya masyarakat adil makmur gitu. Kalau dari Husain, Ya untuk saya pribadi sih buat saudara-saudara yang seiman dan seislam, jangan pernah putus asa yang sedang pesantren dan yang mau mondok ke pesantren. Jadi jangan melihat dari segi apapun itu, mau kurang ataupun lebih, niatkan dalam hati untuk niat mengaji dan pesantren ataupun belajar. Apapun itu orangnya, harus ada niat dalam diri sendiri, dan setiap perjalanan pasti ada yang namanya suka dan duka, baik di ilmu ataupun di pesantren. Jadi nikmatan prosesnya pasti akan berhasil karena kita sudah ditanamkan yang namanya niat dalam hati. Jadi dengan Bismillah, insya Allah kita akan berhasil. Karena santri itu ada apa? Ada yang mengatakan bahwa tidurnya santri itu masuk surga, bangunnya santri merubah dunia. Jadi itu. Makanya buat yang ingin pesantren dan yang di pesantren, jangan merasa minder dan putus asa, tetaplah semangat dan nikmati proses di pesantren itu, karena di situ akan ada mutiara yang akan kita raih. Mungkin itu saja ya. Jadi kata-katanya itu menjelang sahur ya. iya. Al-waqtu aswaru min adzhab. Al-waqtu berharga tiba-tibatan emas permata. Oke. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk belajar, untuk beraktivitas dan beramal soleh sehingga menjadi pahala dan menjadi saksi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Bang Hasan, Bang Husain sudah mau berbincang di Dadakan Podcast spesial HS Project di ini episode pertama ya di bulan puasa ya. Ya, semua itu tergantung niat seperti perjalanan yang ditempuh oleh teman-teman saya ini, karena semua kalau niatnya sudah baik hasilnya pun akan baik. Demikian, sampai jumpa di podcast selanjutnya.